Jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan wukuf Kamis kemarin. Wukuf merupakan rukun haji sehingga harus dikerjakan oleh seluruh jemaah agar hajinya sah. Jemaah haji dari seluruh Indonesia melaksanakan wukuf. Wukuf merupakan rukun haji sehingga harus dikerjakan oleh seluruh jemaah agar hajinya sah. Wukuf dilaksanakan setelah khutbah wukuf dan sholat zuhur pada 9 Zulhijjah yang tahun ini bertepatan dengan hari Kamis 5 Juni 2025. Wukuf dilakukan dengan berdiam diri dan menghentikan seluruh kegiatan duniawi. Setelah mengikuti proses wukuf, jemaah haji Indonesia secara bertahap akan diberangkatkan ke Musdalifah. Jemaat yang mengikuti program Murur Mabit dengan cara melintas di Musdalifah, mereka tidak turun dari bus dan langsung menuju Mina. Sementara jemaah non-murur turun dan mabit di Musdalifah. Jemaah yang mabit di Musdalifah diberangkatkan secara bertahap ke Mina setelah pertengahan malam. Jemaah haji Indonesia melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Jemaah memanfaatkan momen terbaiknya untuk berdoa dan berzikir. Berikut laporan reporter Gigi Irfan dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, saya sedang berada di tenda misi haji dari pemerintah Indonesia. Masa puncak haji dimulai hari ini, 9 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juni 2025. Ribuan jemaah calon haji dari tanah air pun telah menempati tendanya. Masing-masing akan menjalani ibadah wukuf. Seperti diketahui, wukuf Arafah merupakan inti dari ibadah haji sesuai dengan hadis Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Rangkaian wukuf di Arafah sendiri akan dimulai pada waktu zawal atau tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur sekitar pukul 12.20 waktu Arab Saudi. Rangkaian wukuf akan diawali dengan khutbah wukuf, sholat jamaah qashar, zuhur dan asar serta zikir dan berdoa. Khutbah wukuf di tenda misi haji nantinya akan disampaikan oleh Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori dengan tema wukuf di Arafah menumbuhkan persaudaraan dan semangat kebangsaan. Sementara selaku imam sholat jamaah qashar, zuhur dan asar adalah Tuan Guru Dr. Lalu Ahmad Zainuri LCMA. Wukuf di tenda misi haji Indonesia akan diikuti oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Wakil Ketua BP Haji Daniel Ansar Simanjuntak, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Sabtu Rijal, Sekjen Kemenak Kamaludin Amin, Dirjen PHU Hilman Latif, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Kemenak dijadwalkan akan memberikan sambutan sebelum dimulainya prosesi wukuf. Sambutan juga akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsu Rijal. Dari Arafah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Saat wukuf di Padang Arafah, sebagian jemaah haji menyempatkan berkunjung ke Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Usai sholat subuh, ribuan jemaah memadati kawasan Jabal Rahmah. Meski tempat ini bukan bagian dari rukun maupun wajib haji, antusiasme umat untuk mendakinya sangat tinggi. Banyak yang percaya berdoa di sini menjadi lebih mustajab. Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah diturunkan ke bumi. Dan kisah ini menjadikan bukit ini sebagai situs spiritual dan historis yang kuat bagi umat Islam. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghimbau kepada jemaah untuk tidak pergi ke Jabal Rahmah saat puncak haji. Ya, Jabal Rahmah memang kerap menjadi destinasi jemaah haji Indonesia saat menjalani wukuf di Arafah. Jabal Rahmah ini merupakan bukit yang letaknya sekitar 20 km dari Mekah dan terdapat monumen yang menjadi penanda pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Jabal Rahmah sering dikunjungi jemaah haji dari berbagai dunia tiap kali wukuf di Arafah. Namun tahun ini jemaah dihimbau tidak datang ke Jabal Rahmah untuk menghindari cuaca ekstrim yang sangat panas hingga 50 derajat Celcius. Selain itu juga untuk meminimalisir ketersesatan jemaah karena begitu luasnya ya di sekitaran kawasan Jabal Rahmah. Sudah ada ketentuan dari pemerintah Saudi Arabia. Antara jam 10 sampai jam 4 sore tidak boleh keluar-keluar kemah, ya apalagi pergi ke Jabal Rahmat ya kan. Dulu kan jemaah kita itu suka kunjungi keluarganya ya, suka berkunjung ke gunung, bahkan mungkin juga pergi ke ada juga tempat belanjaan.
Nah sekarang ini didisiplinkan oleh pemerintah Saudi Arabia agar jangan pindah, pokoknya jangan banyak keluarlah. Banyak polisi yang mengawasi jamaah karena menghindari kehilangan, ketersesatan jamaah. Kan di sini kan lebih dari 3 jutaan manusia kan. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Indonesia langsung bergerak ke Musdalifah. Menggunakan bus yang bolak-balik menjemput jemaah dari Arafah ke Musdalifah. Setibanya di Musdalifah, jemaah haji Indonesia langsung melakukan mabit atau bermalam. Musdalifah merupakan tempat bermalamnya Rasulullah SAW saat melaksanakan haji. Peristiwa ini kemudian menjadikan mabit Musdalifah menjadi salah satu rangkaian ibadah haji. Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan jemaah haji di Musdalifah, diantaranya ialah mengumpulkan kerikil untuk melempar jumroh Aqobah di Mina, salat maghrib dan isya, berzikir hingga berdoa. Namun tidak semua jemaah haji pemirsa bergerak ke Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Ada sekitar 67.000 jemaah haji Indonesia menggunakan skema murur. Apa itu skema murur? Skema murur adalah momen jemaah haji Indonesia berangkat dari Arafah menuju Mina tanpa turun dari bus saat melintasi Musdalifah. Hanya beberapa kategori jemaah yang diizinkan menggunakan skema murur, yakni untuk jemaah lanjut usia, jemaah yang sakit, dan disabilitas. Setibanya di Mina, jemaah haji akan melempar jumroh Aqobah di Jamarat. Setelah itu jemaah melakukan tahalul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahalul, dan tawaf wada. Jutaan jemaah melaksanakan ritual haji simbolis, yaitu melempar jumroh di Jamarat. Momen sakral ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Lebih dari 1,6 juta jemaah melaksanakan ritual terakhir dalam ibadah haji, yaitu melempar jumroh. Seiring dimulainya perayaan Idul Adha di seluruh dunia Jumat pagi waktu setempat. Masing-masing jemaah bisa melemparkan 7 batu ke 3 pilar di Mina. Ketiga pilar melambangkan setan di kompleks Jamarat, Mina dekat Mekah. Ritual melempar jumroh menandai penolakan Nabi Ibrahim terhadap godaan setan yang berusaha mencegahnya untuk menaati perintah Allah SWT. Seperti Nabi Ibrahim, bagi jemaah lempar jumroh bukan hanya sekedar ritual fisik, juga sebagai wujud perlawanan terhadap godaan setan. Kita ke Gaza, pemirsa. Peluru militer Israel menghantam tenda pengungsi di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Akibat serangan, 3 orang tewas dan 30 orang terluka. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Sindo Prime hari ini. Jangan lupa pemirsa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Yudi Handoyo pamit. Terima kasih. Sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa.